Nah, selama perjalanan ini saya memiliki atau berada dalam dua posisi sebagai dalam profesi ini ya. Jadi pertama sebagai penanggung jawab perusahaan di PT Alami Media Kreasi, saya 2000 tahun 2002 kami mendirikan perusahaan ini. Kemudian 2004 saya menjadi direktur teknik. Kemudian 2004 saya menjadi direktur utama sampai 2013. Jadi sebagai penanggung jawab perusahaan yang juga harus mengerti tentang substansi ya ketika bertemu dengan Pemda di daerah apalagi kita harus betul-betul paham tentang substansi apa yang kita kerjakan gitu. Kemudian juga sambil itu kita tetap harus selalu berpikir tentang aspek bisnisnya. Jadi ketika mengerjakan sebuah proyek maka kami berpikir bagaimana proyek ini bisa menjadi marketing untuk proyek-proyek berikutnya. Mohon maaf. Sambil memikirkan substansi, saya juga harus bisa mengatur bagaimana negosiasi, bagaimana dealing, bagaimana ngatur nagih, kapan harus nagih, kapan ini, mengejar tim supaya cepat bisa mengajukan penagihan dan seterusnya. Di sisi lain juga sebagai penanggung jawab perusahaan harus senantiasa menjaga administrasi perusahaan supaya tetap bisa comply terhadap standar-standar atau peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam waktu yang bersamaan juga kita tetap menjaga jejaring dan sama konsultan dengan para tenaga ahli, karena tidak semua tenaga ahli adalah tenaga ahli tetap ya. Kadang-kadang kalau kita basisnya arsitektur lanskap, tenaga ahli struktur, mechanical, electrical, kemudian ahli apa lagi gitu, itu tidak mungkin karena memang proyeknya belum memungkinkan kami untuk memiliki tenaga ahli tetap dengan bidang yang sangat lengkap begitu. Yang kedua, posisi saya kemudian sebagai tenaga ahli freelance. Jadi saya banyak di-hire di beberapa perusahaan gitu. Nah, ini terjadi mulai tahun 2013 seiring dengan tadi terpilihnya saya menjadi ketua pengurus daerah Jawa Barat, juga menjadi ya apa di beberapa tempat diminta untuk memegang jabatan yang memang cukup menguras konsentrasi, energi, biaya dan sebagainya. Nah, sebagai tenaga ahli atau freelance ini memang untuk pekerjaan saya menjadi lebih fokus di substansi gitu. Tidak lagi ngurusin bagaimana bisnisnya, bagaimana administrasi perusahaan, bagaimana menjaga jejaring dan konsultan lain. Itu dipikirkan oleh perusahaannya sendiri begitu. Saya hanya fokus bagaimana saya mengerjakan apa yang ditugaskan dengan sebaik-baiknya. Kalaupun ada administrasi, itu adalah administrasi personal ya. Jadi standar-standar kebutuhan yang harus disiapkan ketika kita mau menjadi yang dapat mengerjakan proyek pemerintah. Nah ini lokasi-lokasi proyek pemerintah yang pernah dikerjakan dari Sabang, Aceh. Aceh ini sebenarnya ada beberapa lokasi ya, hanya ya saya kumpulkan jadi satu aja. Di Pekanbaru, Dharmasraya, di Padang, Sekayu, di mana nih ATP ini di mana Pak Firman ya? Di Indralaya kalau tidak salah. Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur agak kosong. Mungkin nanti saya ditunggu dipanggil Pak Meda aja sama Pak Zaki ini. Kalimantan juga agak kosong, yang banyak sih di Kalimantan Timur. Kalau di Sulawesi pernah ada di Mamuju, kemudian di di Manado sebenarnya cuma ini proyeknya swasta. Tadi ada proyek Sovivi, kemudian kita ada pekerjaan di Mota Masin ya. Di Timor Leste juga ada, diajak Pak Firman waktu itu. Ini ada di Pulau Sabu, kita juga pernah ada kegiatan. Papua ini saya lebih hafal peta lokasi peta kota-kota di Papua dibanding Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena lokasi ini saya lebih sering didatangin begitu. Oh ya, tadi ya, terutama ketika saya jalan ke Papua, pengalaman-pengalaman itu saya tulis di blog saya begitu. Karena pertama kali ke Papua, saya tuh terus terang blank, bingung, kesulitan. Papua ini seperti apa, ada apa, di mana, siapa, bagaimana, sebagainya, kesulitan sekali. Jadi setelah saya ke Papua, saya coba tuliskan supaya mudah-mudahan teman-teman berikutnya yang datang ke sana, itu minimal ada gambaran lah. Kalau ke Teluk Pondama itu, apakah ada yang jual lotek atau tidak gitu. Ada nasi padang atau tidak gitu, kan seperti itu. Atau kalau ke Wamena, itu harus seperti apa gitu. Karena
lucu di Wamena itu pernah satu waktu saya ikut lihat kebetulan ada festival Lembah Baliem. Saya datang ke sana dengan pakaian yang lengkap, dingin begitu ya, antisipasi udara dingin. Ternyata orang Papua kan cuma pakai koteka doang gitu. Terus belajar bukan belajar pakai koteka, jadi belajar bagaimana aklimatisasi sehingga tubuhnya bisa beradaptasi. Dan memang cepat. Hari berikutnya saya cukup pakai kaos biasa, baju satu lembar cukup tahan di sana gitu.